sedikit melihat mereview kembali. Jadi di uji non parametrik ya, ini padanannya sebenarnya ada di parametrik ya. Kalau kita lihat untuk uji satu sampel ya. Jadi pertanyaannya selalu gitu, ini uji satu sampel apa dua sampel? Kalau satu sampel apa satu sampel berpasangan apa kalau dua sampel berpasangan apa independen gitu ya. Jadi ini summary ini bagus ya. Kalau saudara lihat nih one sample case, kemudian ini dua sampel tapi related gitu ya, berpasangan, dan yang terakhir adalah yang independent sampel ya. Untuk bahan UTS kita akan di sini ya. Jadi ada binomial test di one sample case tes ya, ada binomial, kemudian ada chi-square one sample test. Ini biasanya menguji padanannya uji proporsi ya di parametrik ya, menguji proporsi populasi apakah sama dengan nilai tertentu gitu ya. Kemudian yang chi-square test ini untuk satu sampel menguji apakah ya kan proporsi beberapa kategori ya. Kalau binomial kan untuk dua kategori ya. Kalau chi-square ini untuk lebih dari dua kategori di satu sampel ya. Oke, jadi kira-kira inilah uji sampel itu. Sebenarnya ada ini kita sudah pelajari semua, termasuk yang nomor satu ini uji rata-rata. Sebenarnya kalau di di parametrik itu mu sama dengan mu 0 ya kan, lawan hipotesis mu kurang dari atau sama dengan ya, bisa begini ya, bisa lebih dari gitu ya. Jadi menguji apakah rata-rata populasi itu sama dengan nilai tertentu atau di bawah gitu ya, atau di atas nilai tertentu ya. Nah, kalau di parametrik sebenarnya kita pelajari di dua sampel sih sebenarnya, sign test untuk dua sampel, tapi terutama untuk sampel berpasangan ya. Tapi sebenarnya itu bisa juga diberlakukan untuk kasus satu sampel ya. Nanti tinggal dikelompokkan, ada yang di bawah rata-rata dan di atas rata-rata hipotesis 0 gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ini uji tanda ya, dan kita tahu kalau uji tanda itu nanti di bawahnya itu kalau sampelnya besar ya, itu distribusi normal ya. Tapi kalau sampelnya kecil kita ke binomial. Makanya sebenarnya intinya ada di binomial test ya. Di nomor 3, melihat perbedaan yang berarti antara proporsi yang diamati dengan proporsi yang diharapkan. Kalau satu arah, kalau dua arah P tidak sama dengan P0 ya kan. Kalau satu arah bisa lebih besar atau bisa kurang dari. Nah, di sini di binomial test ini ada mungkin yang harus hati-hati nanti waktu ujian ya. Itu N-nya di atas 25 apa di bawah 25. Ini kurang dari sama dengan ya. Kurang sama dengan 25 ya. Kalau kurang dari sama dengan 25, Anda pakai menghitung peluang binomial ya dibandingkan dengan alfa untuk uji satu arah ya. Dan untuk uji arah Anda menghitung peluang binomial dibandingkan dengan alfa per 2 gitu ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari untuk satu sampel tapi dia frekuensi dari kategori-kategori di satu sampel itu lebih dari 2 ya. Misalnya menguji apakah mata dadu itu seimbang gitu ya. Kalau kita menguji koin seimbang itu binomial ya. Karena koin itu cuma muncul gambar angka gitu, 2 kemungkinan. Tapi kalau mata dadu apakah seimbang, kita uji dengan menggunakan goodness of fit ya, chi-square test ya. Kemudian termasuk juga menguji misalnya apakah ya, kalau kita lihat contoh dulu ya, misalnya apakah misalnya dalam seminggu gitu ya, dalam seminggu itu pelanggan yang datang gitu ya, itu sama misalnya selama seminggu itu gitu ya. Selama tiap harinya pelanggan yang datang itu sama. Nah, itu juga bisa diuji dengan
chi-square one sample test ya, disebut juga sebagai goodness of fit, menguji perbedaan antara frekuensi-frekuensi yang teramati dengan frekuensi yang diharapkan sebenarnya. Kalau dia yang teramati beda banget dengan yang diharapkan. Kalau H0 benar gitu ya, itu H0-nya bisa ditolak kalau perbedaannya cukup berarti ya. Kemudian yang berikutnya Kolmogorov-Smirnov ini uji apakah variabel di dalam populasi itu ya, itu mengikuti distribusi tertentu ya. Misalnya menguji distribusinya apakah dia normal atau mungkin Poisson gitu ya. Nah itu menarik karena nanti Anda harus menghitung peluang harapan kalau H0 benar ya, sehingga bisa dihitung frekuensi harapannya. Jadi nanti mengetahui perbedaan antara distribusi kumulatif kalau H0 benar dengan distribusi kumulatif jika sesuai dengan data empirisnya. Jadi membandingkan distribusi kumulatif empiris dengan distribusi kumulatif kalau hipotesis 0 benar ya. Itu Kolmogorov-Smirnov sample test ya. Kemudian untuk mengetahui random ya, variabel random kita punya run test ya. Nah, ini satu sampel. Nah, untuk uji 2 sampel, saudara mungkin sudah juga mempelajari. Di sini ada paling tidak ada 3 ya. Ada 3 ya, McNemar test, kemudian sign test sampel berpasangan. Nah, ini mirip dengan uji tanda kalau satu sampel. Kalau berpasangan dia membandingkan antara sebelum dan sesudah gitu ya, kemudian dikasih tanda plus minus gitu kan. Akhirnya larinya kayak uji binomial gitu ya untuk sampel yang besar maupun kecil. Kalau sampel kecil dia binomial pakai distribusi binomial ya, sampelnya di bawah 25 sampai dengan 25. Kalau di atas 25 kita nggak ke distribusi normal ya. Nah, perhatikan juga di situ untuk uji satu arah ya, itu p-value-nya langsung bisa dibandingkan dengan alfa. Tapi kalau untuk uji 2 arah, ya saudara mesti bandingkan p-value dengan alfa per 2 gitu ya. Peluang binomialnya itu p-value itu ya. Kemudian kalau McNemar itu ngetes tapi menggunakan tabel kontingensi 2 arah ya. Jadi mencantumkan frekuensi kejadian yang diamati sebelum dan sesudah, mana yang positif, mana yang negatif, maksudnya lebih besar atau kurang dari sebelum dan sesudahnya gitu kan ya. Jadi kemudian yang 3 Wilcoxon match spire sign rank test ya. Jadi sebenarnya uji peringkat Wilcoxon ini ya. Ini juga sama, cuman dia beda dengan sign test. Kekuatan ujinya lebih kuat di Wilcoxon ya. Kenapa? Karena Wilcoxon ini dia memperhitungkan nilai rankingnya. Kalau di uji tanda kan hanya plus minus, nggak di ranking gitu ya. Jadi kalau datanya interval, kemudian dia ada ranking, Wilcoxon sign rank test ini lebih powerful dibandingkan uji tanda yang cuman melihat. Kalau uji tanda itu beda 5 dengan beda 3, sama-sama positif 5 gitu ya bedanya ya, difference sebelum dan sudahnya itu hanya dihitung tandanya positif, padahal yang satu bedanya 5 dan yang satu bedanya misalnya cuman 2 misalnya difference-nya ya. Tetapi kalau Wilcoxon memperhitungkan ranking gitu ya. Oke, saya kira itu. Kemudian untuk uji 2 sampel independen, Anda nanti ada uji exact Fisher ya, menggunakan distribusi bergeometrik, ingat ya. Ini seperti harus memeriksa nilai-nilai tabel data dari Fisher yang ekstrim gitu ya. Jadi kita sudah pernah membahasnya itu, menghitung peluang hipergeometrik ya. Kemudian uji chi-square untuk 2 sampel. Nah, ini juga menguji sebenarnya uji apakah ya sebenarnya mungkin dibilang proporsi juga proporsi ya. Tapi dia terkait dengan 2 sampel.
dengan harapan kalau dia proporsi antara misalnya antara sebelum dan sesudah gitu ya, itu dua sampel atau dua populasi itu sama, mestinya dia chi-square-nya ya, nilai chi-square-nya itu yang teramati dengan yang expected kalau H0 benar itu nilai chi-square-nya kecil gitu. Itu kalau H0 benar ya. Uji chi-square-nya uji satu arah, jadi uji dua arah ya. Jadi uji dua arah ya. Jadi chi-square langsung Anda bisa bandingkan dengan alfa ya. Uji dua arah itu. Kalau uji satu arah Anda mesti hitung chi-square dibandingkan dengan chi-square dengan derajat bebasnya alfanya dikali 2 ya. Kemudian ada uji median, perlu Anda perhatikan ganti kasus dengan N1 dan N2 yang bervariasi ya. Kemudian ada uji mean Whitney, ini juga lebih kuat sebenarnya ya, uji rata-rata. Jadi ini sama ya, rata-rata dua sampel yang kalau median ini lebih ke menguji bandingannya dengan uji T dua sampel di parametrik dengan menggunakan T atau Z ya, menguji rata-rata. Tapi kalau yang Fisher kemudian chi-square dua sampel ini lebih mengarah ke uji proporsi dua sampel. Jadi membandingkan H0 sebenarnya P1 sama dengan P2 gitu ya. Atau frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2 sebenarnya sih gitu ya. Kemudian yang median ini lebih mengarah ke H0 median 1 sama dengan median 2 gitu ya. Baik mean Whitney maupun median ya. Cuman di antara dua ini sebenarnya identik, jadi Anda bisa memilih. Tetapi yang lebih powerful sebenarnya nanti adalah kalau datanya interval misalnya, ini uji mean Whitney ini lebih powerful karena dia memperhitungkan kalau median kan cuman kita kelompokkan di atas atau di bawah reward median gitu ya. Kemudian nanti kalau dia observasinya itu sedikit, expected value-nya ada yang di bawah 5 itu pakai Fisher gitu ya. Tapi kalau nanti N-nya mencukupi dan ada frekuensinya tidak ada yang kurang dari 5, itu Anda bisa pakai chi-square kan gitu ya di uji median itu. Ya. Tapi kalau di uji mean Whitney itu tidak hanya membandingkan di atas terus di bawah median, tetapi dia memberi ranking gitu ya, selisih terhadap median gabungannya gitu. Jadi kalau mediannya di gabung, mana yang selisihnya terhadap median itu, kemudian nanti selisih antara keduanya itu ya, kemudian nanti dikelompokkan mana yang berasal dari positif dan mana yang negatif gitu. Sementara uji Kolmogorov-Smirnov, nah sampai di sini ya nanti ya UTS ya. Kolmogorov-Smirnov ini Anda menguji distribusi, apakah distribusi populasi 1 sama dengan distribusi populasi 2 ya. Itu sekilas ya yang review kita materi. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kuis, nanti kuis kita mulai sekitar jam 8. Saya akan ini ada 40 ya, sebentar. Kok 40 orang, banyak nih. Kita 38 tambah 1 ya, mestinya 39 ya. Ada yang double ya? Diskusi Pak tentang manfaat ini Pak. Nah, untuk masalah penggunaan alfa, kapan kita pakai alfa per 2, kapan pakai 2 alfa dan alfa gitu. Itu kan kalau misalnya di parametrik kan dengan uji distribusi normal kan ketahuan ya Pak, kalau misalnya 2 arah berarti kan alfa per 2 itunya. Ya. Untuk tingkat signifikansinya, dan ujinya juga seperti itu. Nah, untuk yang manfaat ini yang misalnya selain yang pakai kayak uji normal sama uji T gitu, kayak apa sih, Wilcoxon gitu, terus apalagi kemarin ya, apalagi kemarin guys, teman-teman kemarin juga ada beberapa yang bingung juga kapan pakai 2 alfa, terus juga alfa per 2, dan terus bedanya gimana Pak, bedainnya gimana? Oke. Baik, kita lihat ya. Tadi review kita bisa kita gunakan sebagai acuan ya. Ini kalau kita lihat ya,
Yang krusial itu nanti diuji mungkin binomial ya kali ya. Yang binomial ya. Binomial itu apa? Kalau uji satu arah ya, uji satu arah kan biasa ya. P-value itu langsung dibandingkan dengan alfa ya. Tapi untuk uji dua arah, memang p-value-nya atau probability binomialnya ya, itu dibandingkan dengan alfa per 2. Kan binomial itu mirip ya, kalau kita lihat kan, jadi gini ya. Kita selalu, kalau misalnya mendekati dengan normal saja, kalau saya ketemu p-value di sebelah sini, ini udah p-value ya, peluang gitu ya, p-value. Ya kan, udah ketemu p-value. Kalau uji satu arah kan, kalau saya pakai alfa misalnya ya, itu langsung alfa begini kan dibandingkan ya, ya kan, ya kan, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai uji dua arah berarti p-value ini kita bandingkan dengan bukan alfa tapi alfa per 2 gitu, ya kan, p-value-nya ya. Kayak kita pakai misalnya pakai T atau pakai apa? Kalau pakai T, ketemulah T hitung di sini ya. T hitung di sini. Ini main ya misalnya ya. Kan T hitung di sini kita bandingkan dengan apa? Kalau untuk uji dua arah, T hitung ini saya bandingkan T alfa per 2 kan. Kalau ya kan, kalau kita pakai apa namanya? Uji dua arah, ya kan, gitu ya. Ya sama, kan berarti p value yang di sini dibandingkan dengan apa? Dengan alfa per 2 kan, gitu ya. Itu ya untuk uji dua arah ya. Tapi untuk satu arah, T hitung ini saya bandingkan dengan T alfa, ya kan, gitu ya. Jadi kalau T hitung di sini, saya bandingkan dengan T alfa untuk uji satu arah. Itu mirip tuh binomial ya. Termasuk uji apa tadi, misalnya T gitu ya, Wilcoxon atau Whitney ya, itu sama. Yang beda itu chi-square mungkin ya. Chi-square ini sain tes juga begitu ya. Ya. Untuk apa namanya, untuk chi-square itu prinsip dasarnya itu begini, chi-square itu karena kita menguji dua arah tapi pakai distribusi yang searah gitu ya. Nah, chi-square itu selalu positif kan ini chi-square alpha ini. Jadi umumnya ya, baik yang semua uji yang menggunakan chi-square ini chi-square-nya itu dihitung sebagai uji jadi kalau saya pakai alfa 5% gitu ya, saya bandingkan dengan chi-square alfa 5%, itu dianggap sebagai uji dua arah. Ya kan? Jadi di chi-square itu ujinya dua arah. Alfa itu bandingannya dengan chi-square uji dua arah. Tetapi ketika nanti ujinya satu arah ya, karena kan misalnya untuk uji median, kita bisa pakai chi-square kan, tetapi ujinya satu arah, median satu lebih besar dari median 2. Kita pakai chi-square nih misalnya. Maka ketika kita pakai chi-square untuk uji satu arah sih, ini sebenarnya kita yang tadinya tuh alfanya ini ya, kita anggap apa namanya di sini satu, kan ini kalau dua arah kan kita pakai sebenarnya alfanya per ada di sisi kanan sama sisi kiri itu penjumlahan gitu ya. Tetapi untuk satu arah tuh alfanya jadi seolah-olah alfa yang chi-square yang kita dapat ini harus dikalikan dengan dua alfa gitu untuk satu arah. Jadi kalau kita pakai uji dua arahnya 5%, sebenarnya waktu kita menguji satu arah jadi uji dua alfa atau ujinya 10% gitu. Jadi untuk chi-square gini ininya Rifki ya. Jadi apa namanya, kalau uji satu nanti lihat ya, kalau uji satu arah berarti itu udah harus dikalikan dua itu alfanya gitu ya untuk chi-square ya. Umumnya untuk uji chi-square ya. Jadi kalau yang lain-lain saya kira mengikuti kaidah yang tadi kayak uji T gitu ya. Mungkin itu yang beda ya chi-square ya. Itu Rifki. Ya. Jadi untuk selain chi-square itu berarti untuk dua arah itu disepakati kalau alfanya itu alfa per 2 ya Pak? Ya nanti kayak tadi kan. Jadi kalau untuk uji dua arah kan selain chi-square pakai distribusinya distribusi yang apa namanya selalu mengikuti distribusi yang seperti T sebenarnya kan, ini pendekatan normal umumnya dipakai gitu ya. Jadi H0
mu 1 sama dengan mu 2, lawan hipotesis mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nanti kan gitu kan, ini dua arah kan. Itu kalau Anda ketemu T hitung di sini, T hitung ini kalau untuk uji dua arah selalu dibandingkan T alfa per 2. Jadi kalau gitu alfa yang di sini, P value ini, Anda harus bandingkan dengan alfa per 2 gitu ya, untuk uji dua arah. Kalau untuk uji satu arah langsung Anda bandingkan dengan alfa gitu kan. Kalau untuk uji satu arah ya, kalau untuk uji dua arah kan begini ya bandingannya ya. Kalau untuk uji satu arah 0 mu 1 sama dengan mu 2 lawan hipotesis mu 1 kurang dari 1 mu 2 misalnya, T hitung Anda bandingkan dengan T alfa ya kan gitu kan. Jadi di sini bandingannya ini dengan T alfa per 2. Ya, ini bandingannya dengan T alfa. Sama-sama P value ini, sama-sama P value kan, sama-sama peluang gitu ya. Tapi kalau untuk uji satu arah Anda bandingkan dengan alfa, tapi kalau untuk uji dua arah di sini alfa per 2. Nah, untuk chi-square itu agak berbeda tadi ya, saya sebutkan. Nah, chi-square itu justru alfanya itu adalah untuk uji dua arah. Berarti untuk uji satu arahnya dia dikalikan 2 alfa. Ya, gitu. Gitu Rifki. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Fauzan. Nanti buat di soal kuis kita, nilai default alfanya itu untuk satu arah atau dua arah ya Pak? Nilai default alfanya. Ya. Nah, mengenai uji satu arah atau dua arah, itu nanti itu materi uji. Jadi saudara mesti, ini harus di kelompok, ini uji satu arah atau uji dua arah. Itu maksudnya ya. Maksudnya Jadi, gini Pak, apa misalkan di soal kan diketahui alfa 5%, tapi itu nggak dikasih tahu gitu, ini alfanya tuh buat satu arah atau dua arah. ya betul Fauzan, saya paham ya. Jadi nanti kalau diberikan alfa 5%, itu alfa yang berkaitan dengan pengujian yang diminta ya. Pengujian yang diminta. Ya, pengujian yang diminta apa? Searah apa dua arah? Jadi kalau misalnya di pengujian yang diminta dia alfanya adalah satu arah, berarti itu alfa satu arah gitu loh. Iya kan? Ya. Saya kasih soal misalnya begini. Ujilah misalnya ya, apakah diameter tutup spidol itu sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Apakah tutup spidol gitu ya. Jadi kalau Anda menguji begini. Nih, tutup spidol. Speknya itu 1 cm. Nah, pertanyaannya kalau Anda punya data apakah tutup spidol yang diproduksi itu standar gitu ya. Itu kan nolnya Anda menguji mu sama dengan 1 kan. Lawan hipotesis mu tidak sama dengan 1 ya kan. Untuk kasus tutup spidol. Kenapa? Karena kalau dia kurang, tutup spidol itu nggak bisa masuk. Kalau lebih dia gampang copot gitu. Uji dua arah ini ya. Tapi kalau Anda saya sebagai konsumen beli gula kemasan 1 kilo, Anda pasti ngujinya satu arah gitu. Karena kalau beli kemasan 1 kilo Anda komplain, yang dikomplain itu ketika mu-nya kurang dari 1 kilo kan, bukan lebih dari 1 kilo. Oh gitu maksudnya. Jadi itu bagian dari pemahaman masalah ini uji satu arah atau dua arah. Gitu Fauzan. Paham ya? Maksudnya ya? Paham ya. Baik, udah jam 8. Saya